Kalau di LDM itu mungkin Kang berdirinya pada tahun berapa sih Kang? Pembinaan, syiar, dan juga pengabdian. Mendapat hinaan, cacian dan makian atau Dari penampilan kita, terus juga dari cara berkomunikasi kita. baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode perdana LDM Bercakap bersama saya Ananda Aditya selaku host dan Kembali lagi bersama saya seperti biasa ya, Kang Adi Wijaya sebagai anggota biasa juga. Masya Allah. Masya Allah. Beliau sangat tawadu ya guys ya. Baik, mungkin untuk episode perdana ini kita ngobrol yang sifatnya santai-santai gitu guys, karena kita bakal perkenalan diri dulu juga dengan beliau, terus kemudian beliau sebagai apa di Lembaga Dakwah Mahasiswa, kemudian kita nanti akan membahas tentang kondisi Lembaga Dakwah Mahasiswa dan isu-isu yang mungkin sekarang sedang trending topik gitu ya guys ya. Baik Kang, boleh perkenalan nama, jurusan dan amanah di Lembaga Dakwah Mahasiswa? Baik, terima kasih Kang Ananda. Halo guys, perkenalkan nama saya Adi Wijaya, asalnya dari Bogor. Untuk jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2020. Sekarang di Lembaga Dakwah Mahasiswa diamanahi sebagai Ketua Umum di periode 2023. Seperti itu, Kang Nanda. Oke. Luar biasa guys. Berarti Kang Adi ini sekarang semester 7 dan sebagai ketua umum ya guys Lembaga Dakwah Mahasiswa. Nah, kita mau tanya-tanya nih Kang terkait Lembaga Dakwah Mahasiswa. Lembaga Dakwah Mahasiswa itu jenisnya apa sih Kang? Organisasi seperti apa di kampus? Jenis ya. Jenis gender. Jenis organisasinya. Jenis. Oke. Organisasinya merupakan termasuk ke dalam UKM ya. Kepanjangannya Unit Kegiatan Mahasiswa, di mana merupakan salah satu wadah di kampus-kampus pada umumnya untuk mengembangkan minat dan bakat serta potensi-potensi yang terpendam dan harus dikeluarkan. Bukan harus dipendam tapi dikeluarkan gitu. Iya. Karena kalau terpendam itu bakat kita guys, soalnya belum belum digali-gali gitu. Oke. Berarti kalau LDM itu kan termasuk salah satu UKM ya di kampus. Nah, kalau di LDM itu mungkin Kang berdirinya pada tahun berapa sih Kang? Oke, untuk LDM sendiri alhamdulillah sudah sekitar 35 tahun ya sekarang. Berarti sekitar 35 tahun itu kalau kita kalkulasikan dari tahun 1988, tepatnya pada tanggal 5 Juni gitu. Masya Allah. Masya Allah, berarti LDM nih sudah 35 tahun ya guys berkiprah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian Kang, untuk program, kira-kira program dari yang rutin hingga agenda terbesar di Lembaga Dakwah Mahasiswa itu apa aja? Sebelumnya mungkin kita paparkan sedikit. Lembaga dakwah mahasiswa ini kan merupakan sebuah UKM ya. UKM-nya di ranah keislaman gitu. Jadinya kita mengembangkan minat dan bakat teman-teman mahasiswa untuk diasah menjadi dai-daiyah yang memang tidak hanya mereka beretorika tapi juga menyalurkan dari pengetahuan dan juga skillnya di berbagai agenda gitu. Jadinya kita juga ada amalan yang memang berbentuknya tadi ya, kita berkhutbah, terus juga ada yang lewat agenda-agenda kajian atau mungkin pelayanan pengabdian masyarakat dan juga pengasahan minat dan bakat gitu. Jadinya LDM ini merupakan lembaga dakwah yang memang segmentasinya di ranah keislaman. Nah, untuk program kerja sendiri tentunya kita sangat banyak ya. Tapi main prokernya gitu, proker utamanya di LDM itu adalah pembinaan, syiar, dan juga pengabdian. Untuk pembinaan ada yang memang secara rutinitas, mentoring namanya, itu pekanan. Selebihnya mungkin ada juga yang lewat pengembangan ya, pengembangan misalkan kita dari antar jenjangnya ada kaderisasi ataupun ada pelatihan dakwah ya, tingkat 1, 2, 3. Terus juga ada lewat agenda-agenda bina anggota seperti mabit ataupun agenda-agenda apa sih tadabur alam gitu ya.
Terus juga selebihnya untuk yang syiar itu kita kajian, kita diskusi lewat konten-konten media juga. Kalau misalkan untuk pengabdiannya kita ada pengabdian internal kampus lewat masjid ya, masjid Iqomah, masjid kampus 2 juga kita ngadain kajian. Kita pengabdian juga di sana bersih-bersih, terus juga pemenuhan fasilitas ataupun membantu dari sumber daya manusia untuk kemakmuran masjidnya gitu. Dan masih banyak lagi agenda-agenda eksternal LDM juga pengabdian masyarakat ya, yang dimana kita magang mengajar itu ada di 3 masjid atau 3 tempat. Kita juga sering menyalurkan dari dai-daiyah LDM ketika saat bulan Ramadan untuk menjadi imam tarawih ataupun menjadi penceramah-penceramah di masjid-masjid seperti itu kurang lebihnya. Oke guys, jadi itu kurang lebihnya beberapa agenda-agenda yang mulai dari yang rutin, pekanan, bulanan hingga agenda-agenda besar yang ada di lembaga dakwah mahasiswa. Jadi untuk teman-teman jangan bingung nih, insya Allah ketika masuk dalam lembaga dakwah mahasiswa, teman-teman akan banyak kegiatan yang bermanfaat dan pastinya insya Allah menambah keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke Kang, kita tadi sudah perkenalan, kemudian sudah bahas lembaga dakwah mahasiswa profilnya sama program-programnya. Untuk kondisi di lapangan di lembaga dakwah mahasiswa Kang, sering ada ini nggak apa namanya permasalahan yang dirasa berat gitu, terutama mungkin ya karena LDM sebagai organisasi Islam, mahasiswa Islam itu dalam menghadapi isu-isu terkini di kondisi lingkungan mahasiswa itu seperti apa Kang? Kalau misalkan kita berbicara ya, dakwah di kampus sebenarnya bisa dikatakan berat enggak, enteng enggak juga gitu. Karena memang kita di sini diterima sebagai UKM ya. Jadinya secara legalitas dan juga pengakuannya sudah sah gitu. Jadinya untuk ekspansi ataupun untuk perluasan dakwahnya dalam agenda-agenda LDM itu sudah enak lah gitu ya. Tidak ada pertentangan. Cuman memang di dalamnya pasti ada dinamika gitu. Dan itu memang lumayan menguras tenaga ya, energi gitu, pikiran kita, dan permasalahan-permasalahan internal juga ada, permasalahan-permasalahan eksternal gitu ya, seperti mahasiswa yang memang mungkin tidak semuanya suka mungkin ya, suka dengan adanya orang-orang yang apa ya, amar ma'ruf nahi munkar gitu ya, seperti mengajak ke dalam kebaikan, ngajakin sholat ataupun misalkan sesimpel kita misalkan apa ya, kayak nginstruksiin jangan buang sampah di situ misalkan. Itu yang memang basic-basicnya, apalagi yang nilainya syariah itu sering mengalami beberapa pergesekan juga gitu ya. Apalagi ketika kita turun langsung ke lapangannya berdakwah secara fardiyah gitu ya, tidak lewat kelembagaan. Tentunya teman-teman sendiri pun banyak mengalami permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda gitu. Tapi insya Allah dari permasalahan-permasalahan itu memang menjadi sebuah hal yang menarik gitu, yang menjadi ujian bagi kapasitas diri kita di dalam menyampaikan kebaikan seperti itu. Karena kurang lengkap kan ya. Kalau misalkan pro semua gitu ya, kurang lengkap. Makanya kontra ini menjadi sebuah hal yang apa ya, hal yang menarik gitu untuk kita kaji, untuk kita lebih perdalam agar memang yang kontra ini bisa juga menerima kita dengan baik dan ikut ke dalam jalan-jalan kebaikan yang sama-sama kita lakukan gitu. Oke, kemudian bagaimana sih cara Kang Adi sebagai ketua umum untuk memberikan motivasi gitu kepada teman-teman anggota dan juga pengurus supaya mereka itu kan ketika menghadapi Mada'u di lapangan, ketika terjadi pergesekan, kemudian mungkin sedikit mendapat hinaan, cacian dan makian atau stigma-stigma negatif seperti radikal, kemudian eksklusif dan sebagainya. Nah, bagaimana cara Kang Adi sebagai ketua umum untuk memberikan motivasi agar mereka tetap bersemangat gitu di dalam menyampaikan dakwah? Oke. Nah, ini menarik. Pertanyaannya kayak orang yang lagi ini ya, penugasan mata mata kuliah gitu. Secara simpelnya mungkin kalau misalkan motivasi anggota, tentunya kita lihat dulu dari orang-orang yang memiliki posisi strategis gitu ya, seperti ketua umum, kabid sekbidnya. Apakah mereka berhasil mencontohkan hal yang baik yang memang bisa diterima mad'u ataupun teman-temannya yang berbeda visi misi di dalam pergerakan keislamannya gitu. Seperti di LDM mungkin kita kan pasti punya visi misi nih untuk menyebarkan nilai-nilai Islam
yang menjadikan masyarakat kampus itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun memang tidak bisa instan ya, tentunya ada tahapnya, walaupun tidak semuanya tapi adalah gitu ya, sebagian besarnya kita sampaikan. Dan itu tentunya salah satunya tadi lewat uswah dari orang-orang yang menjadi panutannya seperti ketua umum, terus juga koordinator dari perempuannya, ataupun dari pengurus intinya. Itu menjadi role model gitu, menjadi orang yang memang bisa menjadi contoh gitu, yang baik. Selebihnya mungkin bisa kita motivasi juga lewat agenda-agenda ya. Ketika ada kesempatan, saya sebagai ketua umum mungkin menyampaikan sedikitnya nasihat-nasihat ataupun perkataan-perkataan yang bisa menstimulus dari anggota itu agar memang lebih mempunyai semangat dan juga tekad tekad api ya, kalau kalau ini ninja ya, kalau ninja tekad api seperti itu, agar memang bisa lebih masif lagi di dalam berdakwahnya seperti itu. Dan banyak lagi hal-hal yang bisa kita upayakan untuk memotivasi anggota. Bisa juga lewat syiar ya, lewat konten-konten yang menarik gitu, yang dibuat oleh teman-teman dari syiar, tentunya akan men-trigger juga. Oh iya, ternyata kita sebagai muslim, muslimah seperti ini, kita sebagai aktivis dakwah seperti ini, sebagai mahasiswa seperti ini. Tentunya banyak perspektif ya, banyak perspektif yang bisa kita gunakan untuk memotivasi dari anggota. Entah itu dari perspektif kita sebagai muslim, sebagai mahasiswa juga, atau sebagai dai-daiyah, atau secara simpelnya sebagai manusia. Karena kita juga kan sebagai manusia tentunya punya motivasi untuk menjalankan kebaikan ya. Sebagaimana teman-teman dari barat mungkin dengan teori humanismenya gitu ya. Manusia kan manusia, itu juga merupakan salah satu apa ya, karakteristik untuk mendorong manusia melakukan kebaikan walaupun memang berbeda doktrinnya gitu, seperti itu. Baik, kemudian Kang, menyikapi ya mahasiswa muslim gitu ya, atau pada umumnya pemuda-pemuda nih di zaman sekarang yang lebih senang nongkrong kumpul-kumpul di kafe dibandingkan di majelis ilmu dan juga di masjid-masjid. Bagaimana sih pandangan Kang Adi, dan kiranya bagaimana cara kita berdakwah menggunakan pendekatan yang tepat gitu? Tentunya kalau misalkan di zaman sekarang ya, kita nggak bisa mensamaratakan gitu antara penampilan kita, keinginan kita dengan orang-orang yang berbeda secara karakteristik latar belakangnya gitu. Mungkin mereka latar belakangnya orang-orang tongkrongan gitu, orang-orang yang mungkin lebih santai gitu ya kehidupannya, tidak terlalu berpaku terhadap agenda-agenda dakwah ataupun agenda-agenda yang memang mempunyai nilai bobot yang lumayan berat gitu. Mereka mungkin lebih cenderung menikmati hidupnya, terus juga bermain dengan kawan-kawan, bekerja dan sebagainya. Orang-orang yang seperti ini tentunya dari teknik pendekatannya pun berbeda gitu. Kita mengidentifikasi dulu, menganalisis dulu bagaimana orang-orang tersebut hidup, kebiasaannya seperti apa, lalu kita dekati dengan kebiasaannya. Seperti mereka mungkin sering nongkrong di warung kopi, kita ngopi bareng, kita ngobrol di sana, kita coba untuk memimpin dari alur topik pembicaraannya dengan yang lebih santai aja. Misalkan kita menanyakan hal-hal yang memang dasar dari kehidupan. Misalkan mereka gimana sih menanggapi terkait dengan agama Islam ini sebagai agama yang memang dijadikan identitas oleh mereka. Apakah mereka hanya menganggap sebagai formalitas belaka, atau mungkin ini sebagai guidebook nih, sebagai petunjuk gitu bagi kehidupan. Terus bagaimana mereka menjalankan sholatnya yang simpel ya. Terus juga bagaimana mereka menjalankan dari aktivitas-aktivitas lainnya gitu ya di dalam menjalankan kehidupan, seperti mungkin ibadah-ibadah yang ghairu madhohnya gitu ya, yang tidak bersifat syariah tapi seperti makan minum, itu kira-kira mereka menggunakan perspektif apa? Apakah hanya sekedar untuk makanan minum memuaskan dahaga, atau memang ada unsur-unsur dari Islam itu sendiri gitu, kita meniatkannya lillahi ta'ala. Mungkin kita bisa merubah perspektif hal-hal yang sesimpel itu gitu. Makan, minum, beraktivitas untuk menjadi ibadah, tidak hanya sekedar aktivitas dunia gitu ya. Hal-hal yang ringan-ringan aja tapi bisa bermanfaat bagi mereka gitu. Dan memang disesuaikan dari penampilan kita, terus juga dari cara berkomunikasi kita, dari cara pendekatannya juga gitu ya. Tidak harus kita
menggunakan perspektif kita, tapi gunakan perspektif mereka yang baiknya seperti apa. Lalu kita coba masukkan unsur-unsur kebaikan tersebut ke dalam kehidupan mereka agar memang dari mindset dan juga perspektifnya bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Seperti itu. Baik, ya jadi dari perspektifnya Kang Adi ini luar biasa bahwa dakwah itu tidak terlalu kaku ya teman-teman gitu. Dakwah itu tidak harus selalu di atas mimbar ataupun di masjid-masjid, di majelis taklim, tapi dakwah itu bisa melalui pendekatan seperti komunikasi yang baik, kemudian mencoba masuk ke dalam pergaulan mereka, kemudian memberikan uswah atau contoh-contoh yang baik. Nah, mungkin terakhir nih Kang, karena episode perdana, harapan Kang Adi untuk LDM UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan juga para pemuda muslim nih, kira-kira kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk negara, bangsa dan juga khususnya untuk agama Islam. Kita ya sebagai mahasiswa tentunya ya, sebagai mahasiswa akan berperan besar di dalam membangun peradaban ke depannya. Apalagi sebagai orang-orang yang memang beragama Islam, tentunya mempunyai beban besar ya untuk menjadi khalifah fil ard gitu. Tentunya ini menjadi sebuah motivasi, menjadi sebuah apa ya? eh harapan yang besar bagi kita sendiri untuk menggapai dari ekspektasi-ekspektasi tersebut gitu. Seperti kita menjadi pengelola bumi tentunya tidak semudah itu gitu ya. Tidak semudah membalikan tangan, perlu adanya proses yang panjang. Tentunya kita di sini juga prosesnya berbeda-beda, tapi tetap disatu visikan untuk memperbaiki dari moralitas, terus juga kemajuan dari peradaban umat manusia ya, sesuai dengan agama Islam gitu ya, agama rahmatan lil alamin yang memang bisa menjadi sebuah solusi di tengah-tengah permasalahan umat. Dan ini tentunya untuk kedepannya kita tidak hanya berkiprah di ranah kampus pada saat menjadi mahasiswa gitu ya, kita berkuliah, kita berorganisasi, tapi juga pada selanjutnya kita berkarir ke depannya, tentunya harapan-harapan tersebut akan lebih realistis gitu. Dalam artian kita tidak lagi terpaku terhadap segmen-segmen yang lebih kecil, tapi lingkupnya lebih besar. Dan ini tentunya akan banyak rintangan, banyak hambatan. Maka dari itu anak muda ini merupakan apa ya? Harapan emas bagi bangsa, negara dan agama. Maka dari itu manfaatkan potensi di masa muda dengan belajar, dengan banyak menuntut ilmu, dengan literasi, terus jangan pernah puas terkait dengan yang namanya ilmu gitu. Karena itu menjadi sebuah pondasi kita untuk mencapai luar biasanya kehidupan gitu. Entah menggapai apapun, salah satunya adalah dengan ilmu dan juga dengan tekad, dengan kemauan, dengan kebiasaan juga, dan dengan tentunya doa ya, doa dan juga kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah gitu. Dan harapannya di tengah isu yang sekarang mulai merebak ya tentang isu-isu kemanusiaan, ini tentunya kita sebagai mahasiswa terkhususnya punya peran besar untuk menjadi agent of change, menjadi moral force ya, menjadi sebuah contoh bagi masyarakat sipil, masyarakat pada umumnya, bahwa kita ini mampu gitu sebagai manusia untuk memberikan gerakan perubahan. Salah satunya mungkin dengan kita melakukan aksi-aksi kecil kita gitu ya di masyarakat-masyarakat, menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya untuk meninggikan dan juga menerapkan nilai-nilai kemanusiaan di tengah-tengah kehidupan kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang memang bukan seperti manusia tapi lebih layaknya binatang, karena kita tidak memiliki tadi ya moralitas, tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab yang baik. Itu menjadi sebuah hal yang penting untuk menciptakan generasi yang lebih baik ke depannya, karena bagaimanapun setinggi apapun ilmu kita, ketika ilmu tersebut tidak dibarengi dengan adab ya, akhlak, maka akan disalahgunakan, akan dimalfungsikan gitu. Dan ini menjadi sebuah PR bagi kita, terus bagi saudara-saudara kita ya yang sekarang sedang ditimpa musibah di Palestina. Tentunya ini menjadi sebuah kewajiban kita bersama untuk sama-sama bergerak, sama-sama mulai menciptakan gerakan perubahan dengan menyadarkan masyarakat, dengan memotivasi masyarakat untuk berubah bersama, untuk membantu bersama, berjuang bersama demi saudara-saudara kita di Palestina dengan cara apapun, dengan berdonasi, dengan men-share konten-konten
yang berada di lapangannya, fakta-faktanya gitu. Ataupun dengan langsung kita menyerukan ya di jalanan, ataupun kita membawa obrolan-obrolan ini ke tongkrongan ya. Bagaimana pendapat kita sebagai remaja muslim, sebagai manusia menghadapi luar biasanya peristiwa kemanusiaan yang kita hadapi gitu. Karena ini bukan masalah konflik, bukan masalah perang, bukan masalah agama saja, tapi masalah kita sebagai manusia apakah masih memiliki hati nurani atau tidak gitu. Apakah kita masih berfungsi gitu dari hati kita atau tidak, pikiran kita atau tidak. Apakah kita masih bisa dikatakan sebagai manusia atau memang sudah keluar daripada sifat-sifat kemanusiaan seperti itu. Dan ini menjadi peran penting anak muda, peran penting mahasiswa, peran penting umat-umat Islam dan juga umat-umat manusia secara umumnya gitu, seperti itu. Baik, itu dia guys. Tadi kita sudah bahas, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk episode perdana ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa lagi di LDM Bercakap. Untuk teman-teman yang ingin request narasumbernya, kemudian topik pembahasannya, bisa tambahkan di kolom komentar. Saya Ananda Aditya selaku pembawa acara dan Kang Adi Wijaya Sebagai anggota biasa, Ketua Umum Lembaga Dakwah Mahasiswa pamit undur diri. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.